Mereka begitu peduli loh, orang-orang Malaysia mendukung warga Indonesia. Jadi di tanggal 31 Agustus kemarin, warga-warga Malaysia selain merayakan hari kemerdekaannya yang ke-68, mereka juga memberikan simpati dan mendoakan Indonesia agar kondisinya cepat membaik. Kami mendoakan agar Indonesia kembali pulih dengan segera. Kami menuntut Pak Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang digunakan ke atas rakyat dan Malaysia iri dan ingin meniru Indonesia. Karena demo di Indonesia membuahkan hasil, RUU perampasan aset segera disahkan demo yang berlangsung di Indonesia. Selama beberapa hari kemarin menjadi berita besar di Malaysia. Rakyat Malaysia iri dengan keberanian rakyat Indonesia melawan ketidakadilan yang disebabkan kesewenang-wenangan anggota dewan. Sama ada Indonesia, Malaysia atau di mana-mana negara sekalipun, tugas polis adalah menjaga keselamatan dan keamanan rakyat, bukannya dijadikan mesin pemerintah untuk menindas rakyat. Hari ini majoriti kita merentas negara. Pak Prabowo Subianto, kami mahasiswa Malaysia memerhati setiap gerak-geri dan pelanggaran hak asasi yang kamu lakukan ke atas mahasiswa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan berdiam diri dan akan terus memperkuatkan suara-suara kawan di sana. Rakyat Malaysia membandingkan demo di Indonesia dengan demo di Malaysia yang dirasa tidak pernah kompak dan tidak pernah kuat dibanding Indonesia. Sehingga demo-demo di Malaysia sering diabaikan aspirasinya. Dampak dari demo tersebut, akhirnya pemerintah melalui Presiden Prabowo menanggapi bahwa DPR akan mencabut tunjangan-tunjangan yang tidak pro rakyat dan memberlakukan moratorium anggota DPR yang akan keluar negeri. Hal ini dilakukan karena demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa, ojol dan sebagian masyarakat telah memberikan efek yang buruk. Ada perusakan, pembakaran dan penjarahan. Sehingga DPR akan segera merealisasikan tuntutan-tuntutan rakyat. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat, maka penting sekali menjaga lisan dalam menanggapi sebuah hal yang berkaitan dengan rakyat. Saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Karena kondisi negara kita itu udah tersorot di berbagai negara, termasuk ya Malaysia, negara tetangga kita. Jadi mereka mendoakan kita dan ditambah gurauan seperti ini. Lekas sembuh Indonesia, gak sabar pengen debat lagi klaim batik dan rendang. Nah, dan tweet itu langsung viral. Lalu ada lagi orang Malaysia yang bilang kayak gini, sedih gila, tadi ada orang Indonesia yang reply tweet ini dengan bilang udah gak nafsu buat gaduh, aku kelelahan. Intinya dia merasa kasihan lah, serta dia juga bilang lekas sembuh Indonesia, negara yang cantik dengan orang-orang yang baik. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan.
kebutuhan. Dan kalian tahu gak, banyak warga Malaysia yang membantu orang-orang Indonesia dengan cara memesan makanan online, entah itu GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan lain-lain. Lalu makanannya mereka berikan untuk abang-abang ojolnya. Karena mereka tahu bahwa sekarang para ojol itu turun ke jalan untuk berdemo, untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai rakyat kepada pemerintah, bukan untuk mencari uang. Jadi supaya para abang-abang ojolnya bisa makan, mereka memesan orderan seperti itu. Ya sebenarnya yang order begitu dan ngasih makan ke ojolnya itu bukan cuma dari warga Malaysia ya, dari warga negara kita juga banyak, dari negara-negara lain juga banyak. Cuma intinya yang gua mau soroti sekarang ini, mereka itu masih begitu peduli loh sama kondisi negara kita. Walaupun kita sering bergaduh lah ya tentang batik, rendang, dan lain sebagainya. Bahkan yang bikin gua makin sedih adalah terkadang orang-orang yang komen klaim seperti ini adalah orang Indonesia itu sendiri yang cuma mau mengadu domba hanya untuk perhatian semata. Beatrice lagi rame banget dan satu Indonesia harus tahu karena negara tetangga kita yaitu Malaysia sedang berbondong-bondong menolong rakyat Indonesia, terutama driver-driver Grab di Jakarta. Mereka ganti location mereka ke Jakarta dan mereka order Grab Food dan dibagikan oleh driver-driver Grab maupun Gojek yang ada di Jakarta. I just nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Malaysia yang dah support Indonesia. Lagi sekali, terima kasih banyak-banyak untuk rakyat Malaysia. Hidup rakyat Indonesia, merdeka mahasiswa. Salam hormat, hari ini wakil gerakan mahasiswa serta masyarakat sivil hadir di hadapan Kedutaan Republik Indonesia untuk bersolidariti dengan kawan-kawan. 400 individu dilaporkan telah pun ditahan semasa demo DPR semasa 25 Ogos 2025. Kami menyatakan solidariti tertinggi dan memohon agar kebebasan segera diberikan kepada mereka. Kami mengecam tindakan aparat polisi yang menggunakan kekerasan bukan sahaja kepada demonstran tetapi juga kepada jurnalis. Kami sifatkan tindakan ini sebagai satu bentuk pengkhianatan kepada prinsip demokrasi di Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat, maka penting sekali menjaga lisan dalam menanggapi sebuah hal yang berkaitan dengan rakyat.